Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa adalah syariatul qadimah. Dia syariat yang lama. Artinya apa? Ibadah puasa bukan hanya diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga diwajibkan kepada umat-umat para nabi dan rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an tersurat dan tersirat yang sangat populer, terlebih lagi sepanjang Ramadan sering diulang-ulang dibacakan, yakni surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh umat-umat orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudara para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kewajiban ibadah puasa bukan hanya untuk kita, tapi ibadah puasa juga dilakukan dan dilaksanakan oleh para nabi dan umat-umatnya sebelum kita. Bahkan Nabi Adam alaihissalam ketika dalam surga pun beliau diperintahkan berpuasa. Coba lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Di sini Nabi Adam diperintahkan untuk tidak mendekati pohon yang dilarang. Mendekati pohon saja dilarang, apalagi memakan buahnya. Jadi Nabi Adam berpuasa untuk tidak memakan pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi Nuh alaihissalam bersama pengikutnya sepanjang banjir bandar, sepanjang banjir bandang mengarungi lautan samudra, beliau bersama umatnya berpuasa. Bagaimana Nabi Yusuf ketika dalam penjara, ketika dibuang di sumur mati, beliau berpuasa. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam. Berpuasa 40 hari 40 malam di perut ikan, diajak keliling ke 7 samudra. Beliau berpuasa tentu. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya saja Yunus bukan termasuk orang yang biasa bertasbih, maka Yunus akan tetap berada di perut ikan sampai hari berbangkit. Nabi Yunus berpuasa sepanjang di perut ikan. Begitu juga Nabi Musa. Beliau berpuasa 40 hari 40 malam sebelum menerima perintah Tuhan yang orang barat sebutnya the Ten of Commandment. Beliau berpuasa. Wa idh wa'adna Musa ila arba'ati
Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailah. Dan Nabi Musa 40 hari, 40 malam berpuasa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diturunkan perintah 10 perintah Tuhan. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Nabi Isa bersama umatnya berpuasa 40 hari. Bahkan jangankan manusia, binatang dan alam semesta pun mereka pada hakikatnya berpuasa. Lihatlah bagaimana pepohonan yang daunnya menguning berguguran, hakikatnya dia sedang berpuasa. Lautan yang bergelombang, pada hakikatnya dia berpuasa. Biji-bijian rerumputan berpuasa dengan istilah dorman. Buaya berpuasa 6-8 bulan ketika musim panas yang disebut dengan astefasi. Begitu juga beruang berpuasa di musim dingin dengan istilah hibernasi. Apalagi ikan salmon, saudara. Ketika nih ikan salmon rombongannya mencari daerah air tawar untuk mengembangbiakan, menetaskan telurnya, mereka di perjalanan berminggu-minggu berpuasa. Mewajibkan dirinya berpuasa, kalau enggak punah generasi ikan salmon. Kita manusia kalau melakukan safar malah boleh berbuka. Tapi ikan salmon malah mewajibkan dirinya berpuasa. Masya Allah, Allahu Akbar. Tidak kalah hebatnya penguin. Penguin berpuasa di kutub utara, di tengah dinginnya suasana penuh dengan es bebatuan. 4 bulan penguin bukan hanya tidak makan minum, tapi juga penguin tidak bergerak. Puasa tidak bergerak. Kenapa? Karena bergerak dikit, telur yang dihimpit di kakinya tergelincir jatuh, akhirnya membeku, hilang generasi penguin. Masya Allah. Bahkan saudara ayam ketika menetaskan telurnya berpuasa 21 hari. Jangankan makan minum, itu jagonya nyeredeng aja dicuekin sama ayam. Demi untuk kelangsungan hidup generasi berikutnya. Makanya benarlah apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 66. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan. Dan sesungguhnya di dalam binatang ternak ada pelajaran bagi kalian. Kita bisa mengambil pelajaran bagaimana kehidupan alam semesta, bahkan binatang-binatang yang seringkali kita lihat dan saksikan. Maka saudara, termasuk ibadah puasa bisa kita ambil hikmah dari binatang-binatang yang melakukan ibadah puasa. Termasuk puasanya ular dan ulat. Menarik kita lihat bagaimana puasanya ular dan ulat, saudara. Meskipun di samping puasa-puasa hewan yang lainnya, kalau kita gali pasti ada nilai pelajarannya. Tapi coba kita potret puasanya ular dan ulat saja. Nah, ini penting untuk kita mengambil ibrah pelajaran supaya puasa kita berkualitas. Kita lihat dari sisi puasa dua binatang ini. Coba lihat puasanya ular. Ular dengan ulat. Kita lihat puasanya ular dulu. Ular berpuasa berhari-hari, berminggu-minggu, setelah makan besar, setelah sahur banyak, ular berpuasa tidur. Tidur saja kerjaannya ular. Aktivitasnya tidak berguna, yang dia kerjakan hanya tidur. Coba lihat, setelah dia berpuasa berhari-hari, diisi dengan tidur saja. Kita lihat, namanya tetap ular, tidak berubah.
Makanannya tetap sama. Jalannya masih melata. Bahkan ular kondisinya masih menyeramkan wajahnya. Masih mengerikan. Perubahannya hanya sedikit. Apa tuh? Kulitnya rada mengkilat aja sedikit. Selebihnya ular sama sekali tidak berubah. Dia punya makanan, dia punya nama, dia punya kebiasaan, dia punya jalan, semua sama. Tidak ada yang berubah. Kelihatannya puasa ular hanya benar-benar untuk melangsungkan kehidupan, keberlangsungan hidupnya. Rata-rata saudara, para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para binatang, makhluk selain manusia, mereka berpuasa demi untuk meningkatkan kualitas hidup dan keberlangsungan hidupnya. Demi untuk keberlangsungan hidupnya mereka wajibkan dirinya berpuasa. Tapi ular ini tidak meningkat hidupnya, hanya berlangsung hidupnya tapi kualitasnya tidak berubah. Tidak ada proses hijrah di dalamnya. Tapi coba saudara, kita tengok bagaimana puasanya ulat. Masya Allah. Ulat, kalau kita tengok bagaimana ulat ketika berpuasa. Mengasingkan diri di keramaian. Iktikaf ulat di dalam sebuah kepompong. Dia ulat iktikaf di dalam sebuah mihrab yang bernama kepompong. Dia tidak puasa, dia puasa berbicara, bukan hanya tidak makan dan minum, bahkan tidak berbicara. Sebagaimana puasanya Nabi Zakaria dan Bunda Maryam. Salasata ayyamin illa ramza. Nabi Zakaria ketika hendak ingin sekali punya anak disuruh puasa 3 hari tanpa berbicara. Maka ulat ini puasanya dia Masya Allah. Dia jaga telinganya, dia jaga matanya, dia jaga tangan, kakinya, tubuhnya dari perkara yang haram, dari perkara subhat apalagi haram. Berminggu-minggu dia iktikaf dalam sebuah mihrab. Lihatlah saudara, apa hasilnya. Ulat yang awalnya sebelum berpuasa menjijikan. Jangankan kita sentuh, kita lihat aja geli ulat. Tapi begitu dia berpuasa, berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Masya Allah. Ulat sebelum berpuasa namanya ulat. Tapi begitu berpuasa berganti nama menjadi kupu-kupu. Allahu Akbar. Makanannya saudara, para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanannya dari makanan dedaunan merusak pepohonan. Sifatnya merusak, makanannya dedaunan. Tapi begitu setelah berpuasa, makanannya hanya sari putik bunga dan mengembangbiakan tanam-tanaman bunga-bunga sehingga menjadi indah. Bahkan yang awalnya dia perusak, begitu berpuasa dia justru menyuburkan, mengembangbiakan. Bahkan dimanapun kupu-kupu hinggap, di ranting manapun, di dahan manapun, tidak membuat danting dan rahan patah, rusak dari hinggapannya kupu-kupu. Allahu Akbar, Masya Allah. Bahkan ulat yang awalnya sebelum berpuasa jalannya melata, lambat sekali. Begitu berpuasa, menghasilkan dia kemudian terbang jalannya. Terbang indah ke sana kemari, kemana saja bisa ulat. Padahal awalnya dia hanya melata dari satu dahan ke dahan yang lainnya. Begitu berpuasa menjadi kupu-kupu yang indah. Bebas berterbangan, hinggap dimanapun. Dan setiap yang dihinggapi oleh kupu-kupu adalah keindahan dan kebaikan. Masya Allah. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang budiman, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, tetaplah di channel Cahaya Hati Antv. Sebentar lagi kita akan kembali.
Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun, ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Saudara, para pemirsa Cahaya Hati, Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah layaknya kita melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan kali ini dan seterusnya. Ramadan tahun lalu barangkali banyak kita isi puasa dengan tidur. Ramadan tahun lalu barangkali kita disibukkan aktivitas dunia. Ramadan tahun lalu barangkali kita tidak pernah menyentuh Al-Quran. Ramadan tahun lalu barangkali kita hanya 2-3 hari berterawih. Ramadan tahun lalu barangkali kita hanya bisa duduk di atas sejadah 5-2-3 menit saja. Tapi nyok, di Ramadan kali ini kita bertekad bulat. Menjadikan Ramadan ini lebih hebat, lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Kita harus punya target di bulan Ramadan ini. Silakan targetnya kalau pengen sepanjang Ramadan ini khatam 2-3 kali Al-Quran. Cakep. Saya Pak Ustadz, mata saya berat kalau membaca Al-Quran. Bagaimana kalau saya dawamkan, saya mau sholawat aja 1000 kali, 10.000 bahkan sepanjang Ramadan. Bagus. Mungkin sholawat saya nggak terbiasa Pak Ustadz, saya istighfar aja gimana? Itu memang yang diajarkan. Ketika Ramadan kita memperbanyak istighfar. Pak Ustadz kalau zikir pantat saya suka panas Pak Ustadz. Nggak kuat lama-lama Pak Ustadz. Bagaimana kalau saya perbanyak sedekah aja?
Cakep banget itu mah. Emang itu yang dilakukan Rasul sepanjang Ramadan. Beliau sebelum Ramadan dermawan luar biasa. Begitu masuk Ramadan, Masya Allah, dermawannya seperti kapas berhembus, bertebangan. Seperti angin yang bertebangan. Begitu sangat murah hati beliau. Apapun kebaikan yang kita lakukan, Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Kalau saya tarawih nggak sempat, tadarus nggak sempat, tapi saya tugasnya nyuting untuk kegiatan kebaikan Pak Ustadz. Ya cakep juga, pahala orang yang disuting kebaikannya jadi pahala jenengan juga. Ibadah, dakwahnya yang disuting menjadi dakwah sampean juga. Gitu. Yang penting diniatkan ibadah, ini yang penting. Niat itu hebat loh, bergantung niatnya. Bismillah, saya niatkan ibadah apa yang saya lakukan demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan ini ladang amal saya, hanya ini yang bisa saya perbuat. Masya Allah. Tapi ingat, syuting jangan hanya sekedar syuting, niatkan tata yang baik. Kalau ada kesempatan sambil nyuting, sambil istighfar, Masya Allah, cakep banget. Sambil nyuting, sambil baca salawat. Sambil nyuting hati berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalah tuh ibadah siapapun tuh. Orang cuma bisa zikir doang tapi nggak bisa melakukan lagi. Tapi buat Anda semuanya itu bisa lebih ibadahnya lagi. Dia berzikir, punya amalan sosial yang lebih hebat lagi. Ini ibadah yang bisa ditonton oleh semua orang. Allahu Akbar, Masya Allah. Karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan, niatkan untuk ibadah. Jadikan sekali lagi, nyok, kita potret, kita belajar dari puasanya ular dan ulat. Coba sebisa mungkin kita potret ibadah puasanya ulat. Sehingga apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan sepanjang Ramadan ini benar-benar bermanfaat buat diri kita, lingkungan kita, dan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 38 Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum." Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini dan tidak ada juga burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka umat seperti kalian juga. Jadi jangan cepat berbangga. Kalau ibadah puasa niatnya cuma sehat, itu bukan ibadah puasa. Itu namanya orang sedang diet. Kalau puasa karena malu sama tetangga, itu bukan sedang berpuasa. Itu boleh jadi kita sakit jiwa. Kalau berpuasa karena ingin naik jabatan, itu bukan sedang berpuasa, kita sedang menjilat. Maka berpuasalah seperti puasanya ulat, benar-benar ikhlas untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraih cintanya Allah, untuk meraih maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesempatan kita. Dan tentu memang kita banyak melakukan kesalahan, yang namanya manusia punya salah dan alfa. Di sini kesempatannya nih. Ramadanlah tempat yang tepat untuk kita melebur segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, dengan cara apa? Contoh puasanya ulat, dan jangan diambil contoh puasanya ular. Karena ular berpuasa hanya sekedar berpuasa. Dia hanya sekedar tetap hidup doang. Tidak ada peningkatan kualitas dari yang lainnya. Hidup ini kalau kita sama dengan yang kemarin, kita menjadi orang yang merugi. Kalau kita hidup hari ini lebih buruk dari hari sebelumnya, kita orang yang hancur, yang rusak. Ya. Tapi kalau kita hidup lebih baik dari hari kemarin, itulah orang-orang yang beruntung. Semoga para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa meneladani dari semua ayat-ayat Allah yang bertebaran di muka bumi ini, termasuk puasanya alam semesta.
Bukan hanya kita bisa melihat iktibar daripada puasanya sahabat orang lain, dari yang terkecil saja, dari lingkungan kita saja, kita semuanya bisa mengambil iktibar dari segala sesuatu yang kita bisa pandang dan bisa kita lihat, sehingga setiap apa saja tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi pelajaran berarti buat kita semuanya. Silahkan Anda mendulang kebaikan, mencari target apapun itu. Yang penting kebaikan, yang penting dia bernilai ibadah Subhanahu wa taala. Barangkali ada amalan yang kelihatannya dia menjadi amalan dunia, tapi itu bisa menjadi amalan akhirat kalau kita benar-benar menata hati kita. Jangankan sholat, sedekah, zakat, puasa. Kita nanam pohon saja di depan rumah kita, bukan di tempat yang lain, di depan rumah kita. Kalau kita niatkan bismillah, ya Allah, jadikan pohon ini menjadi ladang amal dan ibadah saya. Masya Allah. Ketika pohon ini berkembang tumbuh, menciptakan ekosistem yang baik, udara jadi segar, pemandangan jadi enak dilihatnya. Dengan sebab pohon yang kita tanam, itu menjadi ibadah yang luar biasa. Maka ibadah puasa kita bukan hanya berdimensi spiritual, tapi juga harus kita melakukan aktivitas sosial. Yang penting itu merupakan kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa Cahaya Hati Antv, di mana saja Anda berada, Ramadan masih berlangsung. Mudah-mudahan di ujung akhir Ramadan kita benar-benar menghasilkan ibadah puasa yang berubah dari mukmin menjadi mutakin. Sebagaimana ulat berubah menjadi kupu-kupu. Itulah makanya Allah memanggil umatnya, memanggil hambanya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama dipanggil orang beriman, tapi yang belakangnya Allah berfirman la'allakum tattaqun. Diharapkan kita menjadi pribadi yang muttaqin. Dari ulat menjadi kupu-kupu, dari mukmin menjadi muttaqin. Semoga kita keluar menjadi orang-orang yang bertakwa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.